Al-Quran pedoman kami, Darul Islam jalan Tuhan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahi amantu billah, tawakkaltu ala Allah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mohon maaf tadi terlambat hadir, dan mohon maaf untuk mukaddimahnya tadi terlalu panjang, karena saya pun juga berpikir apa yang harus saya sampaikan, yang tadi semuanya sudah diberikan oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha, dan kita sudah ngaji bersama dengan beliau. Kita mendapatkan ilmu yang banyak serta ilmu yang mendalam dari beliau. Saya yakin apa yang beliau sampaikan sudah merasuk ke dalam hati kita, karena kita yakin bahwa beliau juga menyampaikan dari hati. Apa yang disampaikan dari hati pasti akan mengena kepada hati kita. Kami sempat bertanya kepada panitia, saya ini harus ngomong apa di acara nanti. Kemudian beliau menyampaikan nanti itu yang hadir kebanyakan para pelajar Indonesia yang ada di Taiwan dan para tenaga kerja dari Indonesia yang sekarang sedang bermaisyah di Taiwan. Ya, mungkin nanti yang disampaikan adalah motivasi-motivasi kepada para pelajar dan juga para tenaga kerja. Dalam hal ini, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa ilmu yang diraih semoga betul-betul menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang bisa mengantarkan pada keutamaan, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, bahwa al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu adalah wasilah. Ilmu adalah wasilah atau lantaran untuk mendapatkan segala keutamaan. Kita pasti hafal dengan potongan hadis bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, kuncinya itu adalah ilmu. Dan tentunya selain ilmu yang kita miliki untuk meraih segala sesuatu yang kita harapkan, itu pun juga harus didampingi dengan himmah. Al-himmah ini adalah sebab di mana kita bisa meraih kesuksesan yang kita harapkan. Al-mar'u yatiru bihimmatihi kama yatiru tayru bijanahaihi. Seseorang itu bisa terbang dengan himmahnya, dengan semangat yang tinggi. Semakin dia memiliki semangat yang tinggi, semangat yang kuat, maka dia bisa terbang tinggi dan berhasil meraih keutamaan, berhasil meraih apa yang dia harapkan. Kama yatirut tayru bijanahaihi.
layaknya burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ketika seseorang memiliki himmah yang tinggi akan tetapi dia tidak memiliki ilmu atau teori yang kuat, maka semangat itu pun nanti juga akan sia-sia. Semangatnya besar, tapi dia tidak mengetahui teori-teori, tidak mengetahui ilmu-ilmu, maka dia akan berjalan, nabrak ke sana kemari, dia akan masuk pada lubang yang bukan semestinya, dia akan melakukan hal-hal tanpa ilmu. Layaknya seperti burung, walaupun toh burung itu memiliki sayap, akan tetapi ketika burung tersebut masih belum memiliki teori bagaimana caranya untuk mengepakkan sayap dengan benar, maka terbangnya pun juga akan ngawur. Dan dia bisa menabrak apa saja yang ada di hadapannya, karena dia belum mampu untuk menggerakkan sayapnya dengan bagus, dikarenakan dia belum memiliki ilmu bagaimana caranya, dia belum memiliki teori bagaimana caranya untuk mengepakkan sayap dengan benar, dan bagaimana cara mengarahkan langkah, bagaimana cara mengarahkan arah menuju pada destinasi yang sesungguhnya. Jadi ilmu ini menjadi dasar untuk kita semuanya. Ketika kalian memiliki ilmu, wahai para pelajar, tambahkan dengan semangat yang tinggi, sehingga bisa terkombinasikan dengan bagus antara ilmu yang kalian miliki dengan semangat yang tinggi. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena masa yang saat ini kalian lalui ini adalah masa emas, masa yang tidak akan terulang kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ini 3 masa, 3 fase dalam kehidupan kita. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Yakhluqu ma yasha' wallahu al-alimul qadir. Allah memberikan kita masa yang pertama, yaitu masa muda, masa lemah, ya. Allah memberikan masa kita yang pertama itu adalah masa lemah. Masa lemah di sini adalah masa kita ketika masih jadi bayi, masih baby, masih balita. Kita lemah untuk melakukan aktivitas. Ketika mau makan, kita minta disuapin. Ketika mau mandi, kita minta dimandiin. Ketika kita mau tidur, minta dininaboboin, minta didongengin, kancil, nyolong timun, dan lain sebagainya. Masuk kemudian masa yang berikutnya, yaitu masa kuat. Dan ini hanya satu masa. Ya, hanya satu masa, yaitu masa muda. Ini adalah masa emas, karena berikutnya kita akan kembali pada masa lemah. Masa seperti halnya masa yang pertama, yaitu masa tua. Di mana ketika masuk masa tua, lebih-lebih tuanya itu sudah tua renta, tentu kalau mau makan, minta disiapin, juga minta disuapin, ya, mau tidur, ya, minta disiapin tempatnya, ya, minta pada posisi yang nyaman, pada suasana yang nyaman. Kemudian bahkan kalau sudah tua renta mau mandi, minta dibopong ke kamar mandi. Jadi itu menjadi satu nasihat untuk kita bahwa masa muda yang sekarang ini kalian lalui, wahai para pelajar, dan juga ini nasihat untuk saya karena saya pun juga termasuk masih muda, ya. Ini menjadi satu nasihat di mana ayo kita lakukan, kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Masa ini adalah masa emas, masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat para nabi-nabinya. Menurut keterangan Sayyidina Abdullah bin Abbas,
dikatakan bahwa ma ba'asallahu nabiyyan illa syabban wala utiyal ilmu aliman illa wahwa syabun. Dawuhnya Abdullah bin Abbas bahwa Allah itu tidak pernah mengangkat seorang nabi ketika dia masuk pada usia yang sudah tua. Allah tidak pernah mengangkat seorang nabi, kemudian baru diangkat 1 minggu, 2 minggu berikutnya, kemudian dia sudah meninggal dunia. Tapi Allah itu mengangkat seorang nabi ketika beliau itu dalam masa muda. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Isa itu wafat itu ketika umur 33 tahun, ya, masih sangat muda sekali. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuwfiya wa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratan bayda. Rasulullah itu ketika wafat di situ ditemukan di rambut dan juga di jenggot beliau ini tidak lebih dari 20 rambut yang putih. Jadi masih sangat muda. Rasulullah wafat, yang mana pada waktu itu belum ditemukan rambutnya Rasulullah itu lebih dari 20 yang berwarna putih, atau ubannya itu tidak lebih dari 20. Dan wala utiyal ilmu aliman illa wahwa syabun. Dan Allah itu memberikan ilmu kepada orang yang alim itu ketika masa muda. Ketika kita menyaksikan ada seorang alim di masa tuanya, ada seorang kiai sepuh, kemudian kita saksikan beliau memiliki ilmu yang tinggi, alim, hafal segala kitab. Ini yang beliau sampaikan adalah hasil ketika beliau itu mencari ilmu di masa mudanya, dan beliau diberikan ilmu oleh Allah itu ketika beliau masih muda, ya, yang kemudian menetap di dalam hatinya dan disampaikan kepada kita. Memang kita temukan ada beberapa ulama yang dikisahkan di situ memulai belajar ketika masa tuanya, katakanlah seperti salah satu kisah yang meriwayatkan bahwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu pun masuk belajar di pondok pesantren, itu masuk ketika sudah tua. Terus kemudian Al-Imam Al-Qurtubi itu juga ada satu riwayat yang mengisahkan beliau itu masuk ke pondok pesantren juga ketika masa yang sudah tidak muda lagi. Tapi kita tidak bisa terus meniru ada ulama yang juga belajarnya itu masa tua baru mulai masuk ke dunia pendidikan. Tidak bisa kita tiru, itu mungkin sebuah keistimewaan, sebuah karomah yang beliau miliki. Jadi sekali lagi, ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban wala utiyal ilmu aliman illa wa huwa syabun. Ya, seperti yang didawuhkan, dikisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim, qalu sami'na fatan, ya, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang mana ini menjadi satu jawaban dari ayat qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin, ya. Jadi ini menjadi satu nasihat untuk kita semuanya, wahai para pelajar dan juga para pemuda-pemuda yang masih dalam tahap mencari ilmu. Masa depan itu ada di tangan kalian, ya, karena syababunal yaum rijalunal ghad. Para pemuda saat ini yang sedang mencari ilmu kelak nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin umat. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari juga mengingatkan kepada kita bahwa la khaira fi ummatin idza
kana abna'uha juhala wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Tidak ada kebagusan di dalam satu umat ketika para generasinya, para kader-kadernya itu adalah kader-kader yang bodoh, generasi-generasi yang bodoh. Tidak akan ada kebagusan bagi sebuah umat. Wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Dan dawuhnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari bahwa kemaslahatan umat itu tiada lain kecuali dengan ilmu. Maka tetap semangat dalam belajar, wahai para pelajar, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dawuhnya panitia, siapa yang hadir di majelis ini dan saya harus bicara dengan siapa? Di sini itu banyak para tenaga kerja dari Indonesia yang sedang berma'isyah di Taiwan. Jadi mohon diberi motivasi. Sebenarnya saya juga masih butuh motivasi. Jadi begini, apa yang kita lakukan dalam kita mencari mata pencaharian, dalam kita mencari modal untuk menafkahi keluarga kita, ini adalah satu bentuk ibadah, satu bentuk keselamatan yang luar biasa untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Jadi begini, seperti yang diriwayatkan oleh Thabit al-Imam Thabit al-Bunyani, bahwasanya ada di dalam diri kita itu 10 keselamatan, ya. Ada 10 keselamatan yang ada di dalam diri kita. Keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, keselamatan ketika kita berada di dalam keluarga kita, keselamatan ketika kita berinteraksi dalam profesi kita, dalam jabatan kita, dalam mengemban amanat jabatan kita, ada 10 keselamatan. Dan 10 keselamatan tersebut itu dikatakan tis'atun fis sukut wa wahidatun fil firari minan nas. Keselamatan-keselamatan yang kita miliki ketika kita berinteraksi dengan masyarakat itu 9, di antaranya itu ada di dalam sikap diam kita. Diam dalam artian adalah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, diam dalam artian kalau ketika kita berbicara itu seharusnya memiliki dasar, memiliki hujah, jangan hanya sekedar bicara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari substansi omongan yang kita ucapkan, ya. Memang ya ada benarnya ketika dikatakan bahwa silence is gold, ya. Jadi diam itu adalah emas, tapi tidak selamanya terus diam itu adalah emas. Ketika ada dum-duman sembako terus kalian diam padahal kalian berhak untuk mendapatkannya, itu kalian tidak akan mendapatkan emas, ya. Ketika mendapatkan dum-duman hadiah, bagian hadiah terus kalian hanya diam, ya kalian tidak akan mendapatkan emasnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah diam karena hak, karena kebenaran. Diam dalam hal ini adalah diam ketika kalian tidak mengetahui tentang kebenaran yang semestinya. Akan tetapi ketika kalian akan menyampaikan perkara yang hak, maka sudah menjadi keharusan untuk menyampaikan perkara yang hak. Jangan kemudian menjadi menjadi setan yang diam ketika kalian mengetahui perkara yang batil terus kemudian kalian tidak meluruskannya. Jadi tis'atun fis sukut. Diam di sini juga berarti bahwa kalian ini harus betul-betul tidak mengutarakan sesuatu yang tidak ada landasannya. Tapi ketika di situ ada landasan dan bisa dipertanggungjawabkan,
silakan untuk disampaikan. Seperti wala taqfu ma laisa laka bihi ilm yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, dan juga disampaikan bahwasannya Al-Imam Al-Ghazali itu dawuh bahwa banyaknya perbedaan pendapat di antara manusia, pertikaian di antara manusia, itu dikarenakan orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui tentang dasar agama itu banyak berbicara. Sehingga beliau menyampaikan lau sakata man la yadri laqallal khilafu bainal khalqi. Kalau seandainya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu itu diam, maka pasti ya akan kita temukan minimnya percekcokan di antara manusia, atau kebalikannya pertikaian manusia yang ada di muka bumi ini karena banyaknya omongan-omongan dari orang bodoh, omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya juga sering menyampaikan bahwa ketika kita bermedsos, bermedia sosial, ketika kita menyampaikan sesuatu di media sosial, janganlah sering-sering untuk komentar, lebih-lebih komentar itu tidak ada dasar. Ya. Memberikan status yang status itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Berkomentarlah ketika komentar kalian ini bisa dipertanggungjawabkan. Berilah status ketika status itu bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar. Karena percekcokan yang ada di antara kita, ini salah satu faktornya adalah mendapatkan informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab, dan informasinya itu pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wa wahidatun fil firari minan nas. Keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, 9 di antaranya adalah sifat as-sukut, kemudian 1 di antara 10 itu adalah al-firaru minan nas, yaitu keluar dari kerumunan manusia. Dalam hal ini keluar diartikan dia tidak melibatkan diri dalam berbagai masalah. Itu adalah 1 dari 10 bagian yang menjadi kunci daripada keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. 9 dari 10 itu adalah sifat as-sukut. Wal ibadatu asyratu ajza. Kemudian ibadah, di situ ada 10 komponen. Ibadah itu ada 10 komponen. Dan 10 komponen itu kemudian dibagi menjadi 2, tis'atun fi talabil ma'isyah. 9 dari 10 dari ibadah itu adalah tolabul ma'isyah, yaitu mencari mata pencaharian, mencari nafkah untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Wa wahidatun fil ibadah, dan 1 itu ada di dalam ibadah selain mencari mata pencaharian atau bekerja untuk memberikan nafkah keluarga. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara kita menyikapi sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita ini beribadah, kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada di dalamnya. Memang ketika kita tolabul ma'isyah, pasti ada yang namanya jatuh bangun, dan juga pasti ada yang namanya saling bertikai. Itu kadang kita temukan ya, saling bertikai antara satu dan yang lain karena masalah mata pencaharian. Bahkan ada orang itu mengatakan, kenapa sih kita kok disuruh bekerja
Padahal yang namanya rizki itu katanya sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap orang itu sudah memiliki jatah rizki masing-masing. Terus kenapa kita ini kok disuruh bekerja, mencari nafkah, dan semestinya kan kalau sudah ditetapkan rizkinya fulan bin fulan ini sekian, langsung saja kasihkan. Rizkinya orang itu sekian, sekian, ya langsung saja ditransfer. Semisal sudah ditetapkan rizki ketika dia hidup di dunia itu 100 miliar semisal, ya langsung saja ditransfer masuk ke rekening ya, karena sudah menjadi ketetapan. Kenapa kita harus berusaha, kenapa kita harus banting tulang ya, meres keringat, kenapa gitu. Padahal juga disampaikan bahwa yang namanya rizki itu sudah menjadi ketetapan dan tertulis di Lauhil Mahfuz semacam itu. Ya, tapi perlu kita ingat Al-Imam Syaqiq ibn Ibrahim, di situ beliau memberikan penjelasan dari ayat Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Jadi sangat jelas sekali. Innallaha azza law razaqal ibad min ghairi kasbin latafarrahu fatafasadu. Allah ketika memberikan rizki kepada hamba-hambanya tanpa ada proses untuk mencari, tanpa ada proses untuk bekerja, tanpa ada proses untuk menggali, maka ini akan menyebabkan mereka akan tafarrohu, mereka akan sepi dari aktivitas, mereka akan nganggur. Nah, ketika mereka itu dalam posisi nganggur, dalam keadaan nganggur, tidak ada aktivitas apa-apa, yang akan terjadi adalah mereka akan saling memusuhi antara satu dan yang lain. Dan kemudian mereka itu pasti akan saling bertengkar antara satu dan yang lain. Dan ketika mereka mendapatkan kewajiban untuk mencari rizki, ya, ketika mereka ada kewajiban untuk menggerakkan tangan untuk mencari rizki, harik yadaka yaktika rizkuka, gerakkanlah tanganmu maka kamu akan mendapatkan rizki, maka Allah akan mendatangkan rizki kepadamu. Tapi sebelumnya harus harik yadaka, jadi gerakkan tanganmu ya. Ketika mereka itu ada aktivitas untuk menggerakkan tangan, untuk bekerja, maka ini nanti akan bisa meminimalisir percekcokan dan pertikaian. Malah justru sebaliknya ya. Ini nanti akan menjadikan manusia itu terminimalisir dari cekcok, terminimalisir dari pertikaian. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan bekerja. Karena disibukkan dengan bekerja, ya, yang pada akhirnya dia akan fokus dengan pekerjaan. Coba kita bayangkan saja, mulai dari pagi hari sampai sore hari kita ini bekerja. Terus kemudian pulang ke rumah kita istirahat, ya, kumpul dengan keluarga. Sampai malam istirahat, pagi terus kemudian bekerja kembali dan begitu seterusnya. Nah, tanpa kita sadari aktivitas seperti ini mampu meminimalisir percekcokan. Ketika kita ini tidak ada pekerjaan sama sekali. Ya, ketika kita ini tidak ada aktivitas sama sekali. Kalau tidak ada aktivitas sama sekali, ya, maka yang terjadi itu adalah percekcokan, lebih-lebih ketika mendapatkan rizki, terus kemudian ini hanya sekedar perumpamaan ya, ketika sudah mendapatkan jatah rizki masing-masing, bagian masing-masing, terus kemudian yang terjadi itu adalah sawang sinawang, kata orang Jawa. Terus kemudian jadilah
sifat iri, dengki, dan lain sebagainya masuk ke dalam hatinya, dan akhirnya terjadilah satu percekcokan, pertikaian. Ya, mungkin kalau kita gambarkan itu banyak terjadi di antara mereka yang bertikai, bercekcok dalam pembagian harta waris. Semoga kita bukan termasuk golongan orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu kan konsepnya kan sama. Bagiannya sekian, bagiannya sekian, dan kemudian mendapatkan harta waris sekian, 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 ya. Terus kemudian ternyata di situ masih ada rasa sawang sinawang, kenapa dia dapat ini dan saya dapat itu, ya. Kenapa ternyata setelah diukur dia lebih luas dan punya saya lebih sempit. Kenapa barang yang itu diberikan kepada si anak yang ini, barang yang ini diberikan kepada anak yang itu, begitu seterusnya. Ini kemudian yang terjadi adalah sawang sinawang, ya, iri, dengki, kemudian muncul, dan yang terjadi adalah percekcokan dan perpecahan di antara keluarga. Maka dari itu guru-guru kita ini menyampaikan, hati-hati karo bondo waris, ya, dan harus ikhlas ketika mendapatkan bagian bondo waris. Karena bondo waris yang kita dapatkan, kemudian kita ini cekcok, bertikai, dan tidak ikhlas ketika menerima bondo waris, maka bondo waris tersebut menjadi bondo yang tidak ada berkahnya. Sikapi harta warisan dengan penuh ikhlas agar harta warisan yang kita dapatkan itu harta yang penuh dengan keberkahan. Dan ini harus harus kita lakukan. Percekcokan dalam masalah harta ini sangat-sangat berbahaya. Saya teringat ada satu makalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i, tapi dalam satu riwayat ini juga disampaikan oleh Al-Imam Umar Ibnul Khattab, bagaimana idza aradallahu biqaumin syarron, ya, fataha alaihim al-jadal wa mana'ahum al-amal. Allah ketika menghendaki satu kaum kejelekan di dalamnya, maka Allah akan membuka pintu pertikaian, percekcokan di antara mereka. Nah, ketika mereka itu sudah cekcok, maka dia akan meninggalkan amaliyah-amaliyah yang soleh, amaliyah-amaliyah yang bagus. Jadi cekcok atau pertikaian yang terjadi di antara kita, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ini adalah pintu dari kejelekan, musibah, azab yang terjadi di masyarakat tersebut. Tapi ketika Allah di situ membuka pintu percekcokan di antara masyarakat, ini nanti akan mengakibatkan kepada masyarakat tersebut untuk untuk meninggalkan amal-amal yang soleh. Jadi memang rasionalnya seperti itu, gitu loh. Berawal dari sebuah percekcokan, terus kemudian dia lupa dengan amal-amal yang soleh. Walaupun toh dia memiliki ilmu yang tinggi, tapi karena di situ dia sudah terbawa dengan percekcokan, terbawa dengan perselisihan, maka dia lupa dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Nah, setelah terjadi percekcokan semacam ini, akhirnya terjadi musibah di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi kita kembali pada profesi kita, ketika kita bekerja, mencari nafkah, mencari mata pencaharian, ya,
mencari modal untuk kehidupan kita, maka yang namanya ilmu dan amal, ayo ini kita selaraskan. Kemudian yang terakhir dalam hal pekerjaan, manusia dalam pekerjaan itu terbagi pada 5 martabah, terbagi pada 5 darajah. 5 tersebut, yang pertama adalah man yara ar-rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi fahuwa musyrik. Ada orang yang mengatakan bahwa rezeki yang dia dapatkan itu adalah dari Allah. Tapi selain itu dia juga berkeyakinan bahwa rezeki yang dia dapatkan ini dari dirinya sendiri, dari banting tulangnya dia. Maka orang yang semacam ini dikatakan sebagai orang yang musyrik karena dia menyekutukan antara Allah dengan pekerjaannya. Wa minhum, sebagian dari mereka itu ada yang melihat bahwa ar-rizqu minallahi ta'ala. Tapi dia la yadri ayu'tihi amla fahuwa munafikun. Ada di antara mereka yang mengatakan, martabat yang kedua ini mengatakan bahwa rizki itu dari Allah. Tapi dia tidak tahu apakah Allah itu memberikannya kepada dirinya atau Allah itu tidak memberikan rizki tersebut kepada dirinya. Jadi dia itu mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan rizki, akan tetapi di dalam hatinya dia punya satu keraguan-raguan, apakah ini betul-betul diberikan oleh Allah kepada saya, atau ini bukan dari Allah, tapi ini murni dari pekerjaan saya. Nah, ketika dia memiliki keyakinan seperti itu, maka dia masuk dalam kategori muslim, seorang yang munafik dan syak, seorang yang munafik dan penuh dengan keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga adalah man yara ar-rizqa minallahi ta'ala wa la yu'addi haqqahu wa ya'sillaha ta'ala. Orang yang melihat bahwa rizki itu dari Allah, dia yakin kalau rizki itu dari Allah, tapi dia tidak mendatangkan hak-haknya rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan bahkan dia durhaka kepada Allah. Dia dapat kenikmatan dari Allah, kemudian dia malah justru memanfaatkan, menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang keluar dari syariatnya Allah, dari aturan-aturan agama Islam. Nah, orang yang seperti ini dikatakan sebagai fasik. Kemudian yang keempat ya adalah orang yang menilai bahwa rizki itu dari Allah. Wa yara al-kasba sababan wa akhraja haqqahu. Wala ya'sillaha ta'ala li ajlil kasbi fahuwa mu'minun mukhlisun. Ini yang nomor 5 ya. Yaitu orang yang menilai bahwa rizki ini dari Allah Ta'ala. Dan dia menilai bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu adalah sebab. Allah lah yang sebenarnya memberikan rizki tersebut. Apa yang dia lakukan ini adalah sebab. Kemudian setelah dia mendapatkan rizki dari Allah, dia mendatangkan hak-haknya harta tersebut. Mensedekahkan untuk para fuqara, untuk para du'afa. Dan dia tidak mengarahkan harta tersebut
kepada jalan kedurhakaan, ya, maka orang yang semacam ini dikatakan sebagai fahuwa mu'minun mukhlisun. Dia adalah seorang mukmin yang mukhlis. Ini kategori-kategori orang yang sedang bekerja, kategori-kategori ketika orang sedang berprofesi, sedang menjalankan amanah pekerjaannya. Semoga kita termasuk golongan daripada orang yang mukmin mukhlisun. Dan yang paling terakhir, seperti yang disampaikan oleh panitia, bagaimana agar sekiranya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi satu prinsip yang kuat, mendalam, lebih-lebih untuk kami yang berada di Taiwan, ya, bagaimana agar kami ini tetap istiqomah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah. Ya. Tentunya kita ketahui bersama bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah jelas. Firqah yang selamat itu ya firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, firqah yang mengikuti Rasulullah, sahabatnya, dan mengikuti manhaj para ulama salaf. Ini adalah firqah yang selamat, secara jelas dikatakan seperti itu. Dan di dalam Nahdlatul Ulama juga jelas yang mana mazhab kita dalam berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah jelas benarnya. Kemudian dalam bertasawuf Al-Ghazali dan Imam Junaid juga jelas silsilah sanad keilmuannya dan juga kebenarannya. Madzhabul arba'ah juga sudah jelas. Maka ketika semuanya sudah jelas, maka marilah kita menjadi orang yang jelas untuk mengikuti sesuatu yang jelas. Jangan menjadi orang yang tidak jelas. Itu mungkin sudah cukup bagi kita, semuanya sudah jelas, ya. Dan yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, itu pun juga sudah jelas. Semoga saja kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah itu menjadi satu kajian rutinan yang dilakukan bagi teman-teman PCNU Taiwan, atau mungkin kitab-kitab yang lain dalam rangka untuk menguatkan kembali, mempertebal ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nanti ketika kalian pulang ke Indonesia, ya, itu nanti tidak berubah, tidak terkontaminasi dengan transideologi yang berseberangan atau transnasionalisme yang berseberangan. Semoga tetap istiqomah berada di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Tadi disampaikan untuk menutup dengan doa. Kita doa bersama-sama. Semoga silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang istiqomah, mu'abbadah ila yaumil qiyamah, dan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, dan apa yang kita lakukan di majelis ini menjadi amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.